Nama saya Sintua Sudiaman Nainggolan. Purna Bakti Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Gue Edo Manalu, sekarang lagi di rumah aja. Kenalkan, nama saya Aldi Olon. Perkenalkan, saya Joshua. Saya Yata. Kami pasangan suami istri baru. Ya. Namaku Debbie Lastriana Lumbantoruan. Nama saya Hisar Sinurat. Faktor kelelahan, kecapean, dan juga di lingkup kerja faktor AC. Kemudian yang membuat puncak yang sangat down kesehatan saya ketika saya mengikuti pesta pernikahan anak daripada adik saya. Yang paling sedih. Namanya isolasi mandiri, kita ke kamar. Setiap pagi yang paling sedih aku rasakan, pahopuku, cucuku ya ngetok pintu, dilihat Hora Sepung sudah baik. Ini nih yang paling sedih nih. Ada di depan mata tapi tidak bisa kita peluk, yang biasanya kita rangkul, kita gosa-gosa gitu istilahnya kan. Batuk saja sudah susah. Jangankan batuk, bernapas sudah susah, ya. Mendehem juga susah, sudah penuh, sudah sesak banget memang, susah. Nah, sudah sesak banget. Kemudian bersin apalagi yang paling berat. Bersyukurnya saya kepada Tuhan, memang tidak ada jalan yang tidak ada kata yang saya sampaikan selain kita yakin dekat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, segala obat dan makanan itu benar-benar diberkati, dan saya yakin memang penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa buat saya dan buat keluarga saya. Saya wira swasta yang bergerak di bidang distribusi dan peritel handphone seluruh Depok. Selama 2,5 bulan itu kita tidak punya penghasilan sama sekali, tetapi kita harus memikirkan bagaimana untuk supaya karyawan tetap digaji. Kekhawatiran dan ketakutan, jika ada resiko yang lebih besar lagi, ya terutama di bidang ekonomi Indonesia yang makin semraut, nah itulah yang sangat benar-benar mengkhawatirkan, yang bisa menakutkan, termasuk juga di dalam keluarga. Yang saya tetap masih bisa bersyukur sampai saat ini adalah ketika lockdown sudah dibuka dan PSBB sudah dilonggarkan, dengan sendirinya kami tetap masih bisa berjualan walaupun dengan banyak keterbatasan. Aku masih mahasiswa di Universitas Indonesia jurusan manajemen. Saat ini di semester 7. Bedanya itu karena lagi pandemi otomatis online. Sebelumnya itu kan tatap muka, ketemu sama dosen, ketemu sama teman-teman. Sebelum pandemi aku tuh udah taken kontrak sama perusahaan, mau magang, mau ngambil data di sana. Ternyata realitanya dibatalkan karena perusahaan nggak bisa nerima. Yang aku syukuri dari pembelajaran aku di online ini,
ya relasi dengan Tuhan lebih banyak. Aku juga lebih sering ngumpul sama keluarga karena biasanya kan aku kelamaan di kampus dari pagi sampai malam tuh. Nah sekarang udah lebih sering sih di rumah kayak gitu. Ya persiapan makanan, kemudian undangan segala macam, kemudian berubah di tengah awal tahun ini ya, ternyata ada pandemi, kemudian kita menyesuaikan dari jumlah undangan, makanan, catering segala macam ya, kita kembali adjust lagi jumlahnya. Kemudian ya awalnya sempat ada kekhawatiran tidak dapat terlaksana karena memang dari pemerintah juga masih ada waktu itu awal tahun aturan belum bisa mengadakannya, tapi tetap kita serahkan ke Tuhan, kita berdoa yang terbaik Tuhan kasih. Ternyata sempat diizinkan pemerintah namun dengan protokol kesehatan. Ekspektasinya awalnya sih karena ini memang pandemi ya, jadi kita ekspektasinya pasti ya nggak akan banyak yang datang satu, kemudian takutnya banyak kekhawatiran dan ya dari tamu undangan yang datang, kemudian juga ekspektasi di awal sebenarnya banyak yang datang tidak memperhatikan prosedur atau protokol kesehatan, tapi ternyata ketika realita puji Tuhan banyak antusias yang datang, tapi mereka datang dengan memperhatikan protokol kesehatan sih. Itu yang kita nggak nyangka juga, karena kita juga udah backup planning untuk menyediakan masker segala macam untuk acaranya. Dan ternyata dari tamu undangan puji Tuhannya banyak yang sudah aware dengan protokol kesehatan. Mulai dari semua persiapan kita sebelumnya semuanya lancar, semua keluarga kita sehat, dan yang kekhawatiran yang sebelumnya itu nggak terjadi gitu. Maksudnya karena kita udah serah semua ke Tuhan, semua berjalan lancar, kita juga berdoa sehat, dan tamu undangan kita juga Saat ini sehat semua bersuka cita gitu dengan walaupun pernikahan ini di tengah pandemi, tapi semua tetap bersuka cita sih. Yang pasti tepatnya dirumahkan. Alasan dari perusahaan adalah karena memang perusahaan yang mempekerjakan saya bergerak di bidang pengiriman, dan saya bekerja tepat di bagian pengiriman, dan sedangkan pengiriman semua ditutup dan tidak ada pekerjaan lagi. Akhirnya saya dirumahkan dan beberapa karyawan pun dirumahkan. Dampak COVID ke pekerjaan gua cukup banyak. Dari kemarin awal tahun masih bekerja, cuman di pertengahan tahun ini akhirnya kontraknya nggak dilanjutin dan pulang balik ke Depok. Yang membuat tetap semangat ya pasti keluarga. Bagaimana tetap semangat, dilihat keluarga tidak sedih, tetap mencari pekerjaan. Hancur sih, lumayan ngedown, kayak sudah banyak berusaha sampai keluar pulau tapi nggak ada hasilnya. Keluarga tetap sehat, saya tetap sehat, tetap bisa melihat keceriaan, dan puji Tuhan saat ini saya sudah mendapatkan pekerjaan. Gue bisa balik lagi ke Depok, bisa ketemu lagi sama teman-teman yang udah cukup lama gue nggak ketemuin, dan bisa main bareng-bareng lagi sih.
panen. Persekutuan. Kebersamaan. Sukacita. Bersyukur. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita sudah melihat begitu banyak dampak daripada virus corona ini. Ada yang terdampak karena sakit penyakit, ada yang terdampak dalam bisnis dan juga usahanya, ada yang pekerjaannya sehingga dia harus dirumahkan, ada yang mungkin pernikahannya harus diundur, ada juga pendidikan bagi anak-anak kita saat ini yang mungkin harus mengikuti kondisi yang baru. Tetapi ada sebuah pertanyaan yang menarik, bahwa masih ada yang bisa kita syukuri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Panitia Pesta Gotilon HKBP Depok 1 mengajak kita bersama-sama untuk boleh bersuka cita, untuk boleh tetap bersyukur walaupun kita hadapi kondisi, kendala, masalah yang berbagai macam oleh karena corona ini. Tetapi itu semua, kondisi itu tidak menyurutkan kita untuk tetap bersyukur. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di tanggal 7 November dan tanggal 8 November untuk mengikuti Pesta Gotilon HKBP Depok 1 yang diangkat dari sebuah tema Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Itu adalah sebuah garansi yang boleh menguatkan kita untuk tetap saling berdoa, saling meneguhkan satu dengan yang lain, menghadapi, menjalani, bahkan melalui setiap perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan. Akhir kata saya mengajak, ayo ikut Gotilon.